Sangat betul. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sahabat P-Network dimanapun berada. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Hari ini teman-teman sahabat semua, saya masih ditemanin dengan sahabat saya, guru saya, suhu saya, Mas Pri. Sering dibilang orang ublak-ublak, ini dia orangnya ini. Yang sering tampil setiap hari akan muncul ya. Konten-konten beliau memberikan pencerahan kepada kita semua. Hari ini saya ingin membahas yang sering terjadi, yang sering kita bicarakan. Mas Pri, apa kabar hari ini? Alhamdulillah sehat. Alhamdulillah sehat ya. Ya, hari ini khususnya kemarin. Iya, Pak. Jantung saya berdebar-debar mau copot ya. Kenapa? Handphone saya isinya P-Network. Iya. Handphone saya isinya di situ ada ATM banking. Oh iya, Pak. Ya, untuk transfer uang dan lain sebagainya. Di situnya banyak koin-koin digital saya yang tersimpan di dalam handphone saya. Iya. Yang jadi masalah, tiba-tiba handphone saya hang. Waduh. Hang berarti kan data saya P-Network itu, koin-koin saya kan ada di handphone saya. Iya. Seandainya ini terjadi, handphone saya tak bisa digunakan lagi, apa langkah saya? Iya, jadi permasalahan itu banyak di Pioneer ya, Pak ya. Tetapi kalau memang handphonenya tidak hilang, ya kan, kemudian hang lah misalnya, tidak bisa hidup lagi, gitu kan. Nah, ternyata kita masih punya verifikasi nomor, kemudian nomor email gitu. Itu masih diupayakan bisa. Apakah bisa dengan handphone saya yang bermasalah ini, kartunya saya buka, saya pindahkan ke handphone yang lain? Benar. Apakah bisa kita aktifkan lagi P-Network di situ? Kalau misalnya verifikasi nomor teleponnya itu masih nomor aktif, tetap, ya nomor kan? tetap Kemudian masih emailnya ada. kita pindahkan juga bisa, seperti itu. Nah, kemungkinan besar itu bisa. Tetapi yang lebih baik kalau bisa di akun pertama itu dia logout, kan gitu. Kalau bisa, tapi kalau nggak kita sempat logout karena kita pun nggak tahu bakal rusak handphone kita. Tapi kan nomornya, kartunya bisa kita cabut, kita aktifkan di handphone yang lain dengan nomor yang sama. Benar. Itu masih bisa nggak diaktifkan lagi? Sebagian besar bisa, Pak. Karena memang kemarin kan ada teman juga handphonenya itu rusak kan gitu. Tapi memang ada waktu limitnya, lama dia, ada verifikasinya. Kalau memang nomor verifikasi nomor handphone kita belum terverifikasi gitu kan, ini bisa. Tapi kalau nomor handphone kita sudah terverifikasi di dalam akun PA itu bisa. Tetapi kadang-kadang kan ada juga yang belum terverifikasi. Ini kan handphone belum terverifikasi. Kalau ini yang saya bicarakan kan, handphone kita sudah lengkap, sudah terverifikasi, sudah aktif, sudah oke. Yang terjadi ini adalah handphone asli kita ini bermasalah. Kemudian masalah ini kita nggak tahu, tiba-tiba aja handphone itu hang, tak bisa digunakan lagi. Berarti kan kita harus mengganti dengan handphone yang baru. Benar, tapi memang itu banyak permasalahan sebenarnya kalau terjadi. Karena memang mungkin di handphone yang pertama kita simpan perasa sandi, simpan walletnya, ya kan. Kemudian mau kita install ulang, kan gitu kan. Perasa sandinya ada kita catat dengan catatan khusus mungkin ke istri kita, ke anak kita, perasa sandinya. Emailnya kita masih ingat. Karena handphonenya sudah rusak, kita aktifkan handphone baru dengan nomor yang sama. Iya, bisa. Bisa ya, bisa. nggak ada masalah. Cuman memang dia harus jantung udah berdebar-debar soalnya. Itu yang jadi masalah. Tapi memang verifikasinya lama, kan gitu. Kalau dia logout dari handphone satu, ya kan, dia akan langsung bisa masuk. Tapi kalau yang handphone yang satu belum logout, kan gitu, dia akan kena verifikasi. Next time namanya gitu. Menunggu berapa lama itu? Ya, ada yang 1 hari. Oh, 1 hari nggak masalah lah. Gitu. Jadi banyak teman-teman yang berbicara, ya berbagilah mereka yang sudah KYC, yang sudah transfer ke Mainnet. Kami sampai saat ini belum juga KYC, langkah apa yang harus mereka ambil? Iya, jadi mengenai KYC sampai hari jadi permasalahan, Bang. Nah, Nicholas baru saja tadi memberitahukan kepada seluruh Pioneer ya bahwa sampai hari ini melalui diskusi chat di Pi browser, ya kan? Dia mengatakan bahwa sampai hari ini kami masih menyelesaikan 426.000 ID yang bermasalah, yang migrasi, yang migrasi, yang lulus KYC dan migrasi. 426.000.
426.000 yang masih diusahakan lagi migrasinya. Yang enggak, yang hari ini sudah berhasil. Dan di 426.000 itu menghasilkan 420 juta koin. Nah, jadi ada sekitar ya mungkin ini nggak sampai 1 miliar koin Mas kan. Berarti ada sekitar 99 miliar koin lagi yang akan mau dimigrasikan. Bertahap ya. Ternyata nggak main-main ya. Iya. Jadi kalau kita kejar, kita buru Kortim juga ada pembatasan-pembatasannya ya. Benar. Jadi tidak semudah yang kita bayangkan. Ya, jadi namun dia tetap berjalan ya, tetap bergerak. Tetap bekerja keras. Karena memang ini kan banyak sekali pionernya, ya kan. Jadi memang harus ada perlakuan khusus lah mungkin di dalam aplikasi ini atau maintainnya gitu. Ya kan, perubahan struktur mesinnya atau gimana itu kita tidak tahu. Tapi keberhasilan hari ini sudah disampaikan oleh Nicholas bahwa mereka sudah menyampaikan inilah keberhasilan kami dari mulai migrasi kemarin gitu. Mereka tetap bekerja keras ya Kortem ini ya. Jadi kita sifatnya bersabar aja dulu. Benar. Karena banyak teman-teman yang masih belum terselesaikan validasinya. Iya. Dan Kortim juga memberitahukan bahwa hari ini mereka meningkatkan sistem agar lebih mudah untuk menerima teman-teman yang lainnya untuk KYC kan gitu. Nah, kemudian ada juga teman-teman yang bilang, aku kok belum lulus, aku kok belum. Padahal sudah seminggu KYC. Gitu. Ternyata masalahnya sepele. Sistem validasi pada mesin mereka itu tidak bisa mencocokkan. KTP kabur. Iya. Ada yang tak terbaca tulisannya. Benar. KTP-nya rusak atau SIM dan lain sebagainya. Iya. Itulah penghambatnya. Benar. Apakah mereka akan KYC ulang? Hari ini ditingkatkan lagi mesinnya dan kemudian akan mendeteksi lagi apakah benar-benar ini sama, karena kalau dibuat KYC ulang ini akan memakan waktu yang sangat lama kan itu. Ya, jadi kalaupun diteruskan juga kan tak terbaca, terdetek oleh komputer yang KTP kabur rusak tadi. Ya, mungkin nanti ada konsep mesin validasi yang mungkin validatornya benar-benar melihat bahwa syarat ID verifikasi KYC itu nampak jelas lah seperti itu. Atau begini ya, mungkin karena dia lambat ya, terbaca di KTP digantikan langsung dengan SIM KYC berikutnya, bisa nggak itu? Ya, nanti kita lihat apakah yang dilakukan oleh Kortim untuk pembenahan sistem ini dengan lebih baik, kita tidak tahu, dengan kemudian atau KYC ulang seperti yang dilakukan teman-teman dahulu yang dia dapat slot 100 per negara. Kan mereka memakai IoT, kan gitu. Karena mereka memakai IoT dan hari ini ternyata KYC-nya kan sudah tidak menggunakan itu dan mereka melakukan KYC ulang. KYC ulang. Iya. Jadi saya rasa pun kalau memang KTP kabur, KTP rusak, KTP tak terbaca, bisa saja pada saat langsung memoto KTP-nya goncang. Bisa. Ya, terjadi goncangan sehingga hasilnya kabur. Inilah yang menghambat suksesnya pelaksanaan KYC tersebut. Iya, bisa jadi sebaiknya lebih baik ulang saja, tapi dengan teliti, tidak dibiarkan begitu aja. Ya, benar. Mungkin sistem validasinya nanti juga makin besar, karena memang hari ini kan kita divalidasi sama manusia juga, gitu kan. Nah, mungkin ada nanti mesin pendeteksian yang luar biasa, karena berjuta-juta KYC itu akan harus dengan waktu singkat. Karena pasti nanti teman-teman kecewa lagi kalau misalnya KYC-nya diulur-ulur gitu. Sementara teman-teman yang lainnya sudah lulus KYC, kemudian sudah migrasi koinnya, kemudian apabila nanti bisa digunakan lagi, kan ini lebih payah, ini lebih menghambat kan gitu. Mereka akan lebih kecewa kalau kawan-kawan sudah pakai, kayak kita ini kan bisa pakai, ternyata kawan KYC saja belum lulus, kan ini kan jadi masalah kan gitu kan. Kalau kita kan kemarin sabar, tenang, teliti, dalam memfoto pun nggak terburu-buru. Jadi ada beberapa teman-teman dia kaget mendapat KYC terus panik. Iya, benar. Semua dilakukan terburu-buru, menjulurkan lidah dan lain sebagainya. Saya kemarin waktu KYC tenang saja. Benar. Tak ada banyak geleng-geleng kepala, tak ada mungkin mangap-mangap, ya dengan tenang difoto, hasilnya bagus dan diterima. Dalam tempo 5 menit tuntas. Ya, karena memang sudah didoktrin dari awal kalau KYC ini hanya 15 menit. Oh, 15 jadi bingung menit. Orang kan gitu kan. Saya 5 menit tuntas selesai. Ya, jadi mungkin orang yang mungkin jarang pegang handphone, mungkin dia punya upline. Emosional, kan gitu. Emosional, semangat, jadi buru-buru kaget, kepingin cepat, nggak ada kawan yang bimbing. Benar. Akhirnya seperti itu. Kenapa kemarin saya bisa ada yang bimbing suhu saya, Mas Pri? Baik sahabat penetwork dimanapun berada, mungkin inilah pertemuan kita pada hari ini. Kita sambung pada konten-konten berikutnya. Salam petir, jeder, jeder, jeder. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.